Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Herman Saputra. Saya dari SMP Negeri 4 Grogga, Kecamatan Grogga, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, angkatan ketiga pada LPTK Universitas Syah Kuala. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan hasil petiting saya pada kegiatan pembelajaran melalui daring. Ini adalah rangkaian perancangan perangkat pembelajaran meliputi RPP, media pembelajaran, dan LKPD. Berikut ini adalah video petiting saya. Selamat menyaksikan. Pagi semuanya anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, Pak. Sehat, Sehat, Pak. Nasro, sehat? Sehat. Syukur, alhamdulillah. Siti, sehat? Sehat sekali, Pak. Sehat, alhamdulillah. Terus ada temen yang nggak sekolah nggak hari ini? Ada, Pak. Siapa? Jul, Pak. Siapa? Kenapa, Jul? Corona, Pak. Nggak masuk-masuk. Corona? Covid ya. Iya. Jadi di masa pandemi ini kita harus menjaga kesehatannya, menjaga kesehatan, menjaga imun tubuh agar kita tetap fit, tetap bisa mengikuti pembelajaran seperti sekarang. Nah, lanjut saja untuk bersingkat waktu anak-anak, akan Bapak tayangkan sebuah PowerPoint. Silakan ditunggu dulu, tunggu sebentar. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Pak. Sudah kelihatan ya? Ya. Jadi begini, jadi di awal, ini adalah yang materi yang akan kita pelajari sekarang adalah penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Untuk minggu lalu, pelajarannya apa anak-anak? Tentang norma. Sekarang kita masuk ke bab kedua, ya, tentang penyebab keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, nah sekarang kita menyanyikan dulu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kalian cukup mendengarkan saja agar tidak ribut ya. Silakan kalian dengarkan saja. Nggak ada bunyinya, Pak. Nggak kedengaran, Pak. Suaranya ada nggak, anak? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada suaranya ya? Iya. Tunggu sebentar saya. Ada. Ya, ada, Pak. Ya. Udah anak-anak? Ya, Pak. Pak. Nah, jadi dengan kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, jadi kita punya semangat sebelum kita mulai belajar anak-anak ya. Jadi selanjutnya setelah kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, kita masuk kepada tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Ya, jadi tujuan pembelajarannya adalah seperti kalian bisa lihat di sini. Sudah kelihatan apa terlalu kecil? Dibesarkan lagi. Pak. Besarkan lagi ya. Iya, kasihan di Budu tuh, Pak, nggak lihat ya, Pak. Sudah. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning, ya. Peserta didik kalian akan mendeskripsikan keberagaman masyarakat Indonesia, menganalisis faktor penyebab dan lain sebagainya, bisa kalian lihat di tayangan slide PowerPoint. Sudah kelihatan semua anak-anak ya? Iya, Pak. Sudah siap semuanya belajar hari ini? Siap, Pak. Ya, mantap. Lanjut. Nah, sekarang Bapak mau tanya dulu, ini gambar yang sangat simpel. Ini gambar apa, anak-anak?
Pelangi itu, Pak. Pak. Gambar apa? Pelangi. Nasro gambar apa ini, Nasro? Pelangi, Pak. Nah, dari gambar pelangi ini apa yang bisa Nasro tangkap coba? Ciptaan Tuhan itu, Pak. Nasro. Oh, Nasro. Oh ya, Pak. Pelangi itu suatu kebesaran Allah, Pak, yang diberikan ke kita. Itulah keindahan alam, Pak. Jadi dia menandakan bahwa Indonesia ini bermacam-macam bentuk, suku, bangsa, budaya, segala macam itu dilambangkan dari Allah juga untuk kita, Pak. Kita wajib bersyukur, Pak. Terima kasih. Oke, bagus sekali, tepuk tangan dulu untuk Nasro. Saya Pak. Ya, lanjut silakan. Siapa dia? Saya Pak, iya Pak. Ya, silakan. Dari gambarnya itu warnanya beda-beda Pak. Tuh. Ada warna merah, kuning, hijau. Tapi menyatu menjadi sebuah setengah lingkaran Pak. Iya, betul. Secara gambar ya memang dia membentuk setengah lingkaran. Namun yang dimaksud tadi sudah jelas seperti Pak Nasro ya. Seperti Nasro ya tadi ya. Jadi makna gambar ini adalah ya, walaupun warna dari pelangi ini berbeda, namun dia tetap indah ya, menjadi indah karena perbedaan tersebut. Nah, kenapa bisa perbedaan ini bisa membuat indah akan kita bahas nanti. Selanjutnya silakan kalian perhatikan video di bawah ini ya, mungkin akan Bapak kecilkan dulu sedikit. Nah, silakan kalian perhatikan video di bawah ini ya, anak-anak ya. Di bawah mana, Pak? Di bawah tulisan, perhatikan video di bawah ini. Wah, itu punya saya itu, Pak. Di Bali, Pak. Kalian perhatikan anak-anak. Suaranya sudah jelas anak-anak? Nggak dengar, Pak. Enggak Pak. Geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire membentuk keunikan kontinu pada setiap jengkal wilayahnya. Indonesia tanah air lalu dengan gagah hingga hamparan sawah. Inilah Indonesia, rumah bagi 1.300 suku dan etnis yang menuturkan lebih dari 700 ragam bahasa. Semuanya terbingkai dalam keragaman budaya. Puja bangsa. Pulau Sumatera, pulau paling barat di Indonesia. Kampung saya tuh Pak. Ya? Itu yang tadi ada rumah gadang. Oh iya. Dari cuplikan video yang Bapak tampilkan tadi, ini ada korelasi dari gambar yang Bapak tampilkan tadi, ya, gambar pelangi. Jadi perbedaan yang ada di Indonesia itu tidak menjadikan suatu masalah. Ya, malah dengan adanya perbedaan tersebut kita bisa menjadi satu, kita bersatu. Ya, apapun jenis sukunya, etnisnya, rasnya, golongannya, kita tetap satu saudara dalam ruang lingkup Indonesia. Lanjut sekarang. Ya, setelah kalian menonton video, kita mulai ke pembahasannya anak-anak. Nah, ini adalah beberapa penyebab dari adanya keberagaman di Indonesia. Kelihatan Pak tulisannya Pak. Kelihatannya nggak kelihatan ya, diperbesar kalau. Nah, ini adalah beberapa penyebab dari adanya keberagaman yang ada di Indonesia seperti video tadi. Nah, yang pertama adalah letak strategis wilayahnya. Coba Rizky, letak strategis wilayah Indonesia itu maksudnya seperti apa, Rizky? Letak strategis wilayah Indonesia mungkin karena Indonesia letaknya di antara 2 benua dan 2 samudra, Pak Herman. Pak, betul. Ya, betul. Yang lain ada yang mau menambah? Saya Pak Irman. Ya, Mas Roh, silakan.
Ya itu kalau letak yang strategis itu kalau kami gambarkan di wilayah saya itu di daerah Kepulauan Riau khususnya di Natuna. Kalau di tempat kami di Batam itu sangat dekat sekali strategis antara Singapura, Malaysia. Itu sangat dekat, itu yang dikatakan strategis Pak. Makasih. Oh, bagus sekali jawabannya. Yang lain coba, yang lain. Coba nengah bagaimana? Ada pendapat lain mungkin? Udah sama saya sama Budu Pak, satu hati saya Pak. Satu hati, waduh. Ikutan aja tuh Nengah. Karena Pak Nengah nakal ya. Sama. Ya, jadi betul sekali. Jadi apa yang telah kalian kemukakan itu sangat benar. Jadi letak strategis Indonesia itu karena letak Indonesia itu berada di dua samudra dan Dua benua. dua benua. Iya. Ya. Benua apa saja anak-anak? Benua Australia dan benua Asia. Iya. Asia. Ya. Samudranya samudra India. Pasifik. India, betul sekali. Kita strategis karena wilayahnya sangat bagus. Ya. Ya. Selanjutnya, kondisi negara kepulauan. Coba Siti, kondisi negara kepulauan bagaimana maksudnya? Kondisi negara kepulauan ya Pak. Iya. Belum baca Pak. Ya, Saya belum baca tadi belum materinya. baca. Pak. Tadi Iya. malam bacanya apa sayang? Pusing Pak, jadi tidur. Bu Siti nih. Oke, Tidur Pak. kerjanya. Malas. Nengah Saya nggak jawab baca ya. ya. Seperti itu ya Siti ya. Silakan dibaca Iya, Pak, di iya. rumah walaupun kalian belum belum menerima pelajaran tapi kan sudah baca di rumah. Begitu. Oh iya Pak, maaf Coba yang lain anak-anak. Nengah, Kondisi negara kepulauan maksudnya bagaimana? Saya Pak. Nengah Pak, saya Pak. Ya, nengah. Coba Ya. nengah. Membahas itu tadi chat-chatan sama saya malamnya Pak, makanya Waduh. baca dia aduh nakal ya. Pak. Bahaya, jangan dong. Bapak kok nggak diajak? Kondisi Ya, kepulauan. lanjut silakan. Kondisi kepulauan itu artinya Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau Pak, pulau besar Iya. maupun pulau kecil. Ini sangat menguntungkan bagi investor asing Pak, itu yang saya baca. Sehingga Indonesia itu kaya raya sebenarnya Pak, kalau bisa dimanfaatkan dengan baik dan benar, seperti itu Pak. Beri aplaus dulu buat Inga. Wih, hebat. Jadi betul. Ya, yang lain ada yang mau menambahkan coba? Saya Pak. Ya, langsung lagi coba Ya, silakan. wilayah kepulauan Jadi itu yang dimaksud bahwa kita tadi yang disebutkan adik Nengah terdiri Terima dari kasih. beberapa pulau-pulau, termasuk juga yang tadi beliau bilang banyak. Kalau saya bilang 13.000 yang sudah terdaftar itu dari Sabang sampai Merauke, Oh, terdiri dari detail sekali Anda ya. pulau-pulau. Termasuk daerah kami ini pulau nih, anak pulau nih. Pulau Tanjung Pinang di Kepulauan Riau. Begitulah mungkin Pak. Ya, bagus sekali. Jadi dari apa pendapat kalian sudah bagus sekali ya. Jadi kondisi negara kepulauan itu artinya kita terdiri dari beribu-ribu pulau. Sangat banyak kekayaan yang ada di Indonesia ya, yang bisa kita manfaatkan hasilnya untuk kepentingan negara kita sendiri. Ya, bukan malah diambil oleh negara lain. Nah, itu jangan sampai tugas kita sebagai siswa itu untuk memahami dan nanti kita bisa melestarikan kebudayaan, terus juga segala bentuk aset yang ada di negara kita. Selanjutnya, yang ketiga perbedaan kondisi alam. Siapa yang bisa menjelaskan coba? Nengah juga Pak. Pak. Nengah Nengah lagi terus, coba Pak. yang lain, yang lain. Nengah terus, Pak. Siti, coba Siti. Saya Pak. Ya, Saya nggak Siti, kebagian, Pak. perbedaan kondisi alam. Saya keluar aja deh, Pak. Rajo nih. Menurut saya Pak, perbedaan kondisi alam itu contohnya kayak ada yang tinggal di pegunungan, ada yang di dekat laut. Bukan di laut ya, bukan di laut, bukan di tengah Bukan laut. laut Pak, di dekat laut maksudnya Oh, profesinya bukan. sebagai Oh, iya. nelayan, kalau di gunung sebagai petani gitu Pak. Betul itu. Mantap sekali. Beri tepuk tangan dulu untuk Eh, bagus juga. Tadi dia sempat ngantuk katanya, tapi sekarang sudah bisa jawab ya, hebat ya. Udah. Yang lain Sudah coba. dibaca Pak bukunya. Dian bagaimana? Bisa nggak? Udah Coba, diambil Dian. sama Siti jawaban saya, Oh, Pak. nengah belum Pak? Nah, nengah sekarang Pak. Ya, nengah coba ya. Kalau versi dari Nengah sesuai dengan buku yang Nengah baca Pak ya. Siap. Perbedaan kondisi alam itu di Indonesia itu berbeda-beda Pak, sehingga antara kondisi yang satu dengan yang lainnya berbeda. Contoh di Bali dengan di Riau sesuai dengan kakak Nasrof yang tadi Pak. Jadi berbeda itu Pak, sehingga
ini merupakan aset terbesar bagi negara. Coba kalau sama apa kan nggak ada investor yang mau masuk. Kalau sudah berbeda, ada Freeport, ada pariwisata kan baik itu Pak. Terjadilah unity in diversity Pak. Seperti itulah Pak menurut saya. Nah itu maksudnya. Jadi karena adanya perbedaan kondisi alam ini ya. Jadi karena adanya perbedaan kondisi alam di mana kita kan tidak serta-merta tinggalnya semua di dataran tinggi, kan tidak semuanya tinggal di dataran rendah. Karena perbedaan kondisi alam inilah yang kita kita bisa menjadi berbeda-beda. Ya, misalkan seperti yang disebutkan tadi Siti, kita tinggalnya misalkan di dekat pesisir pantai, mata pencahariannya sebagai nelayan. Kalau misalkan kita di dekat pegunungan, ya kita bisa berkebun dan lain sebagainya. Jadi perbedaan kondisi alam ini yang berbeda ini juga menyebabkan terjadinya perbedaan pada masyarakat khususnya di Indonesia. Selanjutnya yang terakhir, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Maksudnya apa ini? Yang singkat saja anak-anak, siapa yang bisa? Lengah kasih lagi Pak. Coba yang lain dulu dong. Rizky, coba Rizky, nggak ada suaranya dari tadi. Coba Rizky Ando. Gimana maksudnya penerimaan masyarakat terhadap perubahan? Lagi tidur Rizky-nya Pak. Rizky tidur? Iya Pak. Padungan tuh sayangnya. Oh jangan sayang-sayang gitu Pak. Coba yang lain. Saya Pak Guru. Ya, lanjut, silakan berikan. Boleh saya Pak Guru? Boleh. Tadi apa pertanyaan Pak Guru? Apa yang ini maksud penerimaan masyarakat terhadap perubahan, Bapak? Baik Pak, terima kasih. Ya gini Pak, misalnya dulu waktu presiden dari pertama sampai sekarang ini kayak seperti di Papua itu tidak ada perubahan sama sekali Pak. Jadi sekarang disentuh oleh Pak Jokowi ada perubahan. Nah itulah yang disebut dengan menerima perubahan. Itu yang positifnya Pak. Ada yang negatifnya. Misalnya yang sudah yang masih terpuruk tetap terpuruk. Ya itu karena kodrat alam. Jadi ya harus disitulah letaknya menghargai perubahan itu Pak. Oke, cukup. Jadi maksud dari penerimaan masyarakat terhadap perubahan ini sudah bagus dikemukakan oleh si Nasroh tadi. Ya. Jadi penerimaan masyarakat terhadap perubahan ini kita siap menerima arus globalisasi. Jadi apapun yang berkaitan dengan perubahan kita harus mengikuti agar kita tidak tergilas zaman. Iya, seperti itu. Lanjut ya anak-anak ya karena keterbatasan waktu. Sampai sini ada yang tanyakan dulu anak-anak? Enggak Pak, lanjut Pak. Nasro tanya nanti Pak. Lanjut. Ya lanjut. Keberagaman suku. Nah, suku itu apa, Nana? Suku itu ini apa nih? Coba lihat nih. etnik, Pak. Nah, betul Siti. Apa? Kita sering juga disebut dengan Etnik, Pak. Nah, menurut Kuncoroningrat, bahasa Jawa ini ya, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Jadi Bapak nyontek itu. Membuat sebuah komunitas atau kelompok, dia terikat oleh kesadaran identitasnya itu sendiri. Contoh-contohnya adalah seperti ini. Ini gambar ini, coba kalian perhatikan. Jadi mereka ini berasal dari suku-suku yang ada di Indonesia. Banyak sekali suku yang ada di Indonesia, anak-anak ya. Kalau misalnya kalian sebutkan itu mungkin akan habis waktunya. Ya, jadi akan Bapak tampilkan saja langsung di sini. Sudah bisa kalian lihat di sini semuanya. Sudah Pak. Dari Sabang sampai Merauke. Iya ya. Pak. Sampai sini ada yang tanyakan anak-anak? Ada dua pertanyaan saya Pak. Ya. Nasro bertanya. Tunggu adikku yang di Bali ya, sabar adikku yang di Bali. Ya, siap. Ya, saya mau tanya nih Pak. Tadi Bapak bilang dari sesepuh kita Kuncoroningrat, bahasa Jawa di mana bahasa Jawanya Pak? Maksudnya Bapak bukan bahasa Jawa nak ya. Enggak maksudnya Kuncoroningrat ini ya, bukan bahasanya, ini bahasa Jawa anak-anak. Itu nama Pak. Ya namanya ya. Itu maksudnya. Nasro nanti tinggal kelas lagi. Itu namanya orang Jawa, Nasro. Nasro memang nyeleneh sekali nih loh. Nasro nanti tinggal kelas lagi loh. Jawa kan kaget. Nah, yang lain ada yang ditanyakan lagi selain sebelum Bapak lanjut? Udah lanjut aja Pak. Lanjut ya. Tanya dua Pak, tanyanya Pak. Nasro baru satu Pak.
Ya. Iya. Tadi kan saya bilang 2 Oh pertanyaannya. ya, iya. sorry. Itu penduduk yang beraneka ragam itu banyak, Pak. Apa hubungannya dengan Palu itu, Pak? Ya, Itu gambar yang ada di situ tuh dari Sabang sampai Merauke, di sebelahnya ada Palu, Pak. Apa hubungannya, Pak? Palu. Background-nya. Nasro, Ini saya background. jawab ya Nasro ya. Palu Nah, itu coba lambang yang lain jawab. Coba ini maksudnya apa nih Palu? Semuanya ini ada palunya ini. Iya. Nasro. lambang Ini keadilan sebenarnya itu palunya. Nasro, keadilan ya. Dari A sampai Z itu, dari Sabang sampai Merauke itu harus mendapatkan keadilan Nasro. Iya, Jangan iya. dibeda-bedakan gitu artinya. Tanya ke aku dong. Iya, Bagus sekali. iya adekku. Bagus Terima sekali. kasih. Pinter adekku Jadi nih. Palu yang ada di sebelah ini adalah background ya. Oh, background. Ini Keadilan out itu of the masuk box itu, sudah Pak. pertanyaannya Nasro. Ya. Bagus, Pak. Tapi Iya, sudah makasih. ditanggapi langsung kan oleh Oke. Nengah. Jadi bagus sekali Nengah. Maksud. Ya. Bisa dilanjutkan anak-anak? Lanjut ya. Siapa? Lanjut Pak. ya, Pinter, step kedua. Nah, ini keberagaman agama dan kepercayaan. Sebentar. Ajaran agama. Nah, misalkan Hindu dan Buddha. Sebelum ke keterangannya, berapa ada agama di Indonesia, Nana? 5, Pak. Pak. Kenapa? Satu Lima. kepercayaan. Aristiana, berapa ada agama di Indonesia? Yang diakui di Indonesia ada berapa, sayang? Ada 5 agama, Pak. Satu Ada itu di kepercayaan. Pak. Si Rizky jaringannya jelek, Pak. Berapa? Jadi jangan jelek. Dan Dian, lima, Dian, Pak. Dian, coba Dian gak ada suara dari tadi. Ada Dia 5, lagi Pak. menung di sini, Pak. Ada Ada 5, Pak. ada 5. 6 ya. Iya. Kepercayaan itu satu, Pak, bukan agama, Pak. Kepercayaan. Konghucu. Iya, kok itu, Pak. Iya, agama dan kepercayaan ya. Iya, iya, iya. Bagus sudah diluruskan. Jadi Iya. kalian tahu jadinya kan ya. Nah, Iya. agama ada 5, kepercayaan ada 1. Jadi kepercayaan dan agama itu ada 6 6. seluruhnya, ya. Agama apa saja? Coba sebutkan Nengah. Agama apa saja yang ada di Indonesia? Agama Hindu, Pak. Agama Hindu. saya. Nyontek. Agama Islam itu, Pak. Agamanya Kakak Nasroh itu, Pak. Terus, Ya. Kristen, Pak. Buddha, Kristen Protestan. Kristen Sama Katolik. Konghucu. Sama kepercayaan Konghucu, Pak. ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Nengah. Tepuk tangan selalu untuk saya, Pak. Nanti kalau misalkan sudah selesai belajar ketemu saya ya, saya kasih reward kamu. Wih, terima kasih, Pak. Apa itu, Pak, rewardnya? Dia mau Belikan motor Rahasia, baru. Rahasia dong. Sepeda, Makanya kalian Pak. harus menjawab dengan benar. Ya, kalau Iya, kalau iya. kalian bisa menjawab dengan benar akan Bapak kasih reward. mau Ya. cilok, Pak. Mau cilok? Oke, gampang. Jangannya cilok sama gerobaknya Bapak belikan. Tenang aja. Cinta lokasi ya. Cinta lokasi sama saya nanti, Pak. Sudah lanjut ya. Ya, Ya, Pak. Pak Guru. Tentang keberagaman ras. Loh, itu kok Apa sama itu kulitnya rasanya? sama saya, Pak? Hitam. Enggak, sebentar Bapak tanya dulu. Ras itu apa? Ya. Oh, dari ciri fisik, Pak. Perbedaan Ya, dari ciri betul fisik. sekali Dian. Waduh, ini bagus nih. Ini udah ciri-ciri udah mau dapat cilok ini nih. Dapat cilok, Korea. Terima kasih. Jadi ras itu dia dilihat dari biologis, ya, dari biologis atau ciri fisiknya, ya. Ciri fisik yang ada di Indonesia itu ada 4. Ada namanya Asiatik Mongoloid, Malayan Mongoloid, Melanesoid, dan Kaukasoid. Ini contohnya. Contohnya Asiatik Mongoloid, dia ciri-cirinya adalah seperti ini. Siapa di sini yang matanya sipit dan rambutnya lurus? Ada enggak? Kayak orang Nias. Kayak Nasro, Pak. Jul, Pak. Kayak Pak Jul orang Nias itu. Waduh. Putih sipit kayak Cina, kayak Manado. Ya, kayak Cina, rasnya ras Cina, orang Ya. Cina, Korea, Jepang, ya, dan lain sebagainya. Itu dia rasnya Asiatik Mongoloid. Mongoloid. Dengan ciri-ciri fisiknya, rambutnya lurus, matanya sipit, kulitnya putih, kuning langsat. Fisiknya Selanjutnya, Malayan Mongoloid. Nasro nih, Ini Pak. ada nggak di antara kalian yang Nasrul. ciri-cirinya seperti di gambar? Kak Ya, Kayak Nasro, Pak. nengah itu, Pak. Kayak nengah. Itu kayak di Sumatera Barat itu. Yang Kalau saya kulitnya kayak mata, nih, itu. yang rambutnya tidak lurus juga tidak keriting, ya, matanya juga tidak sipit dan juga tidak bola. Oh iya, Nah, sama kayak nengah saya. itu, Pak, nengah. Oh, betul, sama kayak saya itu. Nah, itu mungkin kayak ya kayak kita yang ada di Indonesia, ya. Ciri-cirinya adalah Mirip dengan saya, Pak. matang. Ya, namanya ras Malayan Mongoloid.
mongoloid. Mongoloid. Selanjutnya, melanosoid punya ciri-ciri seperti yang ada di gambar. Mungkin kulitnya agak sedikit gelap dibandingkan dengan kita ya. Yang mungkin rambutnya juga tidak terlalu lurus seperti kita dan sebagainya, sehingga orang-orang yang ada seperti gambar ini adanya di daerah bagian barat. Loh, Bapak Contohnya itu. misalkan barat timur maksudnya, sorry. Iya, itu dah, Pak. Jadi Barat wilayah saya, Pak. timur ya. Iya. Contohnya bisa seperti yang ada di Papua. Loh, Ya, Bapak itu seperti ini. melanggar undang-undang gitu, Bapak, Pak. Kenapa? Kenapa? Menyangkut kulit Papua hitam itu, Pak. Bukan hitam. Bapak kan nggak bilang hitam. Kan nggak bilang Ya, hitam. agak sedikit gelap kan Bapak bilangnya gitu. Nah, Nggak boleh ayo. rasis loh, Ya. Pak. Iya, Pak. Ya, Bapak tidak rasis kan. Bapak mengutarakan ciri-ciri fisiknya biar kalian tahu, biar bisa membedakan. Betul. Kalau kasoid sekarang yang kita mungkin agak sedikit lebih putih dibandingkan dengan kita. Rambut tadi itu, Pak. Iya. Ganteng sekali itu, Pak. Ya, Ganteng itu. hidungnya mancung ya, ganteng. Itu, Siapa di itu, sini yang itu. mungkin mirip seperti ras Kaukasoid? Nggak ada, Pak. Nasro Pak mirip. Saya, Pak, saya. Nasro Siti lagi. dari Manado itu putih. Nasro lagi. Tadi Asiatik Nasro. Kaukasoid Saya tulen Nasro loh, Pak. lagi. Gimana nih? Campuran Nasro, Pak. Nasro campuran? Iya, blasteran, Pak. Blasteran. Itu Waduh. dari Siti tuh, dari Manado tuh putih. Mantap dong ya. Dian Jadi begitu, ini Pak, ciri-ciri fisik seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian ketemu dengan ciri fisik yang seperti di gambar, dia namanya ras Kaukasoid. Solid. Oke. Dari keempat gambar ini ada yang tanyakan lu anak-anak? Ada yang Lewat, mungkin- Pak. Sudah, Pak. Lewat. Sudah, Pak. Oke, Lewat lanjut aja. ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nih, sekarang keberagaman antar golongan. Jadi keberagaman antar golongan ini dibagi menjadi dua arah, dari vertikal dan horizontal. Ya, dari secara horizontal ditandai dengan kenyataan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku, bangsa, adat, dan istiadat di daerah mereka masing-masing. Namun secara vertikal adanya kesenjangan sosial, misalkan ada yang kaya dan ada yang miskin dan sebagainya. Ya, contohnya misalkan seperti sekarang ini. Ini bentuk kesenjangan. Jadi adanya si miskin dan si kaya. Ini adalah contoh kesenjangan sosial yang ada di Indonesia, dan tidak kita pungkiri, kita ketemu semuanya ini di Indonesia. Ya, ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Itu memang sudah kodrat Tuhan, ya, sudah diciptakan oleh Tuhan seperti itu. Agar kita bisa hidup berdampingan untuk saling berbagi, bukan malah menjadikan hal ini menjadi sebuah konflik. Betul sekali. Nah, dari paparan Bapak dari awal sampai akhir ini, ada yang tanyakan anak-anak, ada mungkin yang kurang jelas, yang mungkin Bapak kecepatan dan lain sebagainya, silakan ditanyakan kembali. Sudah, Pak. Nasro biasanya Paham nakal. sekali, Ini Pak. dulu mana? Sudah, Pak. Sudah. Bagus. Bapak, alhamdulillah astungkare sudah semuanya mengerti. Tumben Nasro ngerti ya. Ya, tapi ya agar tidak memakan waktu yang lama, langsung saja kita ke diskusi kelompok. Sudah lihat LK-nya anak-anak, sudah Bapak share tadi? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah. Nah, jadi ini isinya. Ini adalah sebuah kasus di mana ada gerakan separatis dari OPM. Ya, yang ada di Papua. Nah, dari hal tersebut silakan diskusikan bersama kelompoknya. Bapak kasih waktu 2 menit. Silakan kalian presentasikan apa yang kalian dapatkan dari informasi yang Bapak sampaikan ini. Silakan. Sudah? Kalau sudah, silakan. Kelompok 1 Bin Siti. Kelompok 1 ketuanya Pak Nengah, silakan. Oh, Nengah ya, kelompok 1 ya. Bapak lupa kemarin. Kelompok siapa kelompok 1? Kelompok 1 ya, Ya, silakan Pak. berikan komentarnya. Siapa CCT itu biasa, Pak. Chatting saya ada disuruh gitu. Ya, lanjut. Oke. Mengenai teror OPM ini, Pak, kalau saya kaitkan ya, Pak, ya, dengan materi yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan nggak salah ini. Itu adalah satu pelanggaran, Pak, pelanggaran terhadap perbedaan, di mana kita satu wilayah di bawah NKRI ini kan satu saudara, Pak. Jadi tidak perlu adanya teror-teror seperti itu. Permasalahan semua kita bisa selesaikan secara musyawarah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi kalau menurut saya teror ini sudah melanggar daripada kodrat kita yang kebinekaan, Pak, sehingga menimbulkan konflik, kemudian tidak bisa unity in diversity jadinya, Pak. Seperti itu dari kelompok 1, Pak. Siapa tahu kelompok 2 nanti. Kelompok 2, Pak. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Kelompok 2? Kelompok 2 saya ya, Pak. Ya, langsung.
Siapa? Ya, Kita berdua. kelompok 2 ya Pak. Ya, silakan Nasro, kelompok 2. Ya, Nasro mewakili kelompok 2. Lanjut, Tadi yang lanjut. dibilangkan adik nengah itu sudah benar sekali, cuman saya nambahkan itu adanya teror, adanya kayak OPM, Organisasi Papua Merdeka itu disebabkan oleh kurang adil atau kurang keadilan. Itu zaman yang saya tadi bilang di depan, itu sentuhan presiden tidak merata. Kalau sekarang sudah merata, tapi toh juga masih ada OPM, tapi sudah diminimalisir. Alhamdulillah, itu akibat dari adanya pemerataan pembangunan yang tadi dibilang harus menghargai pemerataan. Mungkin seperti itu aja Pak, biar cepat. Terima kasih. Ya, mantap semuanya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Jadi semuanya sudah hebat-hebat ya. Jadi semuanya sudah benar. Ya, berkaitan dengan apa yang Bapak sampaikan ini bahwasanya tidak perlu sebenarnya ada namanya gerakan separatis karena memang kita dari dulu sudah punya rasa senasib dan sepenanggungan. Jadi kita bersama-sama apapun yang terjadi di negara kita, kita harus menanggungnya bersama-sama karena kita semuanya saudara. Ya, tidak ada yang perlu dikeluhkan, tidak ada yang perlu dipermasalahkan karena kita memang sudah menjadi sebuah negara kesatuan. Kita bersatu, apapun yang terjadi kita tetap bersatu. Ya, betul sekali. Sampai sini Anda tanyakan anak-anak dulu. Sudah Pak. Paham, Pak. Sudah nangkep semuanya pelajarannya dari awal Sudah, sampai Pak. akhir. Sudah Pak. Ya, tepuk tangan dulu sekali lagi untuk kita semuanya. Nah, oke. Dari apa yang telah Bapak simpulkan, yang telah Bapak jelaskan tadi, timbullah kesimpulan bahwasanya adanya keberagaman harus menjadi pendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa serta menjadi pendorong pula tumbuhnya kesadaran tiap warga negara akan pentingnya pergaulan demi memperkokoh keutuhan NKRI. Kita harus bersatu. Apapun makanannya tetap teh botol susu, apapun bahasanya, apapun sukunya, kita tetap menjadi negara kesatuan, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ya sudah. Sampai sana ada yang tanyakan sekali lagi sebelum Bapak tutup? Sudah Pak. Nanti ya. Jadi sebelum kita menyelesaikan, kita mengadakan post-test dulu ya terkait dengan terkait dengan materi yang Bapak sampaikan tadi. Silakan dibuka dulu linknya, tunggu sebentar, akan Bapak kopikan linknya. Siapa? Tunggu ya anak ya. Iya Pak. Bentar. Wah, Nasro nonton film itu. Itu ada anak, tolong, belum kecil ini. Nasro buka HP, Pak. Waduh. Nakal sekali. Bukan Pak, itu Ya anak kan, nonton Oke. TV. Apa? Silakan dibuka anak-anak dulu. Oke, siapa? Oke. Saya buka. Sudah, oke. Pak. Nah, sudah silakan Pak. kerjakan waktunya 2 menit. Yang lama-lama. Sudah Sudah, Pak, nggak Pak. usah lama-lama, udah saya jawab Pak. Saya paham, Oke, Pak. nilainya bagus-bagus sekali. Berarti Nasro 80. 80 terus, tak naik-naik. Dengan wah 90 ini bagus ini. Wah, sudah nggak cilok lagi tadi, sudah Iya. sama gerobaknya ya. Iya. Terus Rizkiana 80 sudah bagus juga. Siti, waduh, Siti juga sudah bagus 85. Mantap Siti. Ya, nanti jangan tidur lagi ya. Jangan cheatingan Siapa? lagi ya. Untuk Dian, wah sudah bagus juga. Wah, jadi belikan cilok. Ya, mau, Pak. Ciloknya sekarung setruk boleh nanti. Ya, gerobak-gerobak aja Pak. Ya. Ke kampung. Oke, sudah. Jadi apa yang telah Bapak paparkan tadi itu berkaitan dengan materi hari ini. Untuk minggu depan kita akan mempelajari di subbab materi selanjutnya, itu berkaitan dengan ruang lingkup kebinekaan Tunggal Ika. Ya, silakan kalian pelajari di rumah sebelum memasuki materi Bapak. Cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih kalian sudah mengikuti dengan baik. Ya, tetap jaga kesehatan, stay healthy. Ya, tetap jaga imun tubuh kalian. Sudah? Bapak akhirnya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.